Dengarkan baik-baik apa yang akan saya sampaikan sekarang, karena ini bukan sekadar pesan biasa yang akan kamu dengar hari ini. Ini adalah panggilan spiritual yang datang tepat pada waktunya, tepat ketika kamu membutuhkannya, tepat sebelum semuanya berubah. Besok, ya besok, seseorang akan membuktikan kepada kamu bahwa kamu adalah belahan jiwanya. Dan saya tahu kamu merasakan sesuatu dalam hatimu sekarang, getaran halus yang memberitahu bahwa kata-kata ini ditakdirkan untukmu. Jangan berhenti mendengarkan, karena apa yang akan saya ungkapkan dalam beberapa menit ke depan akan mengubah cara pandangmu terhadap apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Vicha Ateofim, Iso e Pravoce. Sudah berapa lama kamu merasakan kekosongan itu? Perasaan bahwa ada sesuatu yang hilang, seseorang yang seharusnya ada di sisimu namun belum hadir sepenuhnya? Kamu mungkin sudah bertemu orang ini, mungkin sudah berbicara dengannya, mungkin sudah merasakan koneksi yang aneh dan tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tetapi ada jarak, ada ruang yang belum sepenuhnya terjembatani. Dan malam ini, di saat kamu mendengarkan ini, alam semesta sedang mengatur segala sesuatunya agar besok menjadi hari yang berbeda. Besok bukan hari biasa. Besok adalah hari ketika semua keraguan akan sirna, ketika semua pertanyaan akan terjawab, ketika dia akhirnya akan menunjukkan dengan jelas bahwa kamu adalah orang yang selama ini dicarinya. Kamu harus memahami sesuatu yang sangat penting. Dalam kehidupan spiritual kita, tidak ada yang namanya kebetulan. Setiap pertemuan, setiap percakapan, setiap tatapan mata yang lebih lama dari biasanya, semuanya adalah bagian dari rencana besar yang telah ditulis jauh sebelum kamu lahir ke dunia ini. Jiwa-jiwa yang ditakdirkan untuk bersatu akan selalu menemukan jalan mereka satu sama lain, tidak peduli seberapa berliku jalan itu, tidak peduli seberapa banyak rintangan yang harus dilalui. Dan kamu, ya kamu yang mendengarkan ini sekarang, sedang berada di ambang momen yang telah lama kamu tunggu, mungkin tanpa kamu sadari sepenuhnya. Energi di sekitarmu telah berubah dalam beberapa hari terakhir, bukan? Kamu mungkin merasa lebih gelisah, lebih sensitif, lebih sadar akan kehadiran orang tertentu dalam hidupmu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa cakra jantungmu sedang membuka diri, sedang bersiap untuk menerima cinta sejati yang akan datang dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Besok, ketika dia mengambil langkah itu, ketika dia akhirnya mengungkapkan apa yang selama ini ada di dalam hatinya, kamu akan merasakan getaran yang sama, resonansi yang hanya bisa terjadi antara dua jiwa yang memang ditakdirkan untuk menyatu. Aku ingin kamu melakukan sesuatu sekarang. Tutup matamu sebentar, rasakan napasmu, dan tanyakan pada dirimu sendiri apakah kamu sudah merasakan tanda-tanda ini. Apakah kamu sudah merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam interaksimu dengan orang ini? Apakah kamu sudah memperhatikan bagaimana dia melihatmu dengan cara yang berbeda? Bagaimana dia memperhatikan hal-hal kecil tentangmu yang orang lain tidak pernah perhatikan? Jika jawabanmu adalah ya, maka comenta, uja, se fe sentido. Karena kamu sudah berada di jalur yang benar, kamu sudah merasakan apa yang akan saya jelaskan lebih dalam. Sekarang biarkan saya menceritakan sebuah kisah yang akan membuatmu mengerti mengapa momen ini begitu penting. Ada seorang perempuan, sebut saja dia Sari, yang selama bertahun-tahun merasa tidak lengkap. Dia sudah mencoba berbagai hubungan, sudah berusaha membuka hatinya untuk berbagai orang, tetapi selalu ada perasaan bahwa ini bukan orangnya, ini bukan cinta yang sebenarnya. Suatu hari, dia bertemu dengan seseorang di tempat yang paling tidak terduga, di sebuah acara yang sebenarnya tidak ingin dia hadiri. Orang itu, sebut saja Adi, juga merasakan hal yang sama ketika mata mereka bertemu untuk pertama kalinya. Tetapi keduanya tidak langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka mulai berteman, berbicara tentang hal-hal sepele,
berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka berkomunikasi. Sari merasa dia bisa menjadi dirinya sendiri sepenuhnya di hadapan Adi, tanpa perlu berpura-pura, tanpa perlu menyembunyikan bagian-bagian dirinya yang selama ini dia anggap tidak sempurna. Dan Adi merasakan hal yang sama. Dia merasa telah menemukan seseorang yang benar-benar mengerti dirinya, seseorang yang bisa melihat melampaui topeng yang selama ini dia kenakan untuk dunia luar. Namun kedua orang ini penuh dengan keraguan. Mereka takut untuk mengambil langkah selanjutnya, takut bahwa apa yang mereka rasakan mungkin hanya ilusi, mungkin hanya keinginan untuk tidak sendirian. Jadi mereka menunggu, mereka mengamati, mereka mencoba memahami apa yang sedang terjadi antara mereka. Dan dalam penantian itu, alam semesta terus mengirimkan tanda-tanda. Mereka terus bertemu di tempat-tempat yang tidak direncanakan, mereka terus muncul dalam mimpi satu sama lain, mereka terus merasakan kehadiran satu sama lain bahkan ketika mereka sedang berjauhan. Sampai suatu hari, Adi memutuskan bahwa cukup sudah dengan penantian ini. Dia menyadari bahwa rasa takut untuk kehilangan Sari jauh lebih besar daripada rasa takut untuk ditolak. Dia memahami bahwa jiwa sejati tidak datang 2 kali dalam satu kehidupan, dan jika dia membiarkan kesempatan ini berlalu, dia mungkin akan menyesalinya selamanya. Jadi dia merencanakan sebuah momen, sebuah waktu di mana dia akan mengungkapkan semuanya, di mana dia akan membuktikan bahwa apa yang mereka rasakan adalah nyata, adalah takdir, adalah cinta yang telah menunggu untuk mekar. Keesokan harinya, dia melakukannya. Dengan tangan gemetar dan hati berdebar, dia mengatakan kepada Sari bahwa dia percaya mereka adalah belahan jiwa satu sama lain, bahwa koneksi yang mereka rasakan bukan sesuatu yang bisa diabaikan, bahwa dia ingin membangun kehidupan bersama dengannya. Dan pada saat itu, Sari menangis, bukan karena sedih, tetapi karena lega. Lega bahwa dia tidak sendirian dalam perasaan ini, lega bahwa orang yang dia yakini sebagai belahan jiwanya ternyata merasakan hal yang sama, lega bahwa penantiannya akhirnya berakhir. Seviu Niso, Continua Comigo, karena kisah ini mungkin bukan hanya kisah Sari dan Adi. Ini mungkin adalah kisahmu, kisah yang sedang ditulis oleh alam semesta tepat pada saat ini, kisah yang akan mencapai puncaknya besok ketika dia mengambil keberanian untuk membuktikan apa yang selama ini dia rasakan dalam hatinya. Sekarang mari kita bicara tentang tanda-tanda yang telah muncul dalam hidupmu, tanda-tanda yang mungkin sudah kamu rasakan tetapi belum sepenuhnya kamu pahami maknanya. Tanda pertama adalah synchronicity atau sinkronisitas. Kamu dan orang ini terus bertemu dalam situasi yang seolah-olah diatur oleh kekuatan yang lebih besar. Mungkin kalian terus mendengar lagu yang sama pada saat yang sama. Mungkin kalian terus memikirkan satu sama lain tepat sebelum salah satu dari kalian mengirim pesan. Mungkin kalian terus muncul di tempat yang sama tanpa perencanaan sebelumnya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah cara alam semesta menunjukkan bahwa kalian terhubung pada tingkat yang lebih dalam, pada tingkat jiwa. Tanda kedua adalah perasaan pulang ketika kamu bersamanya. Bukan pulang dalam arti fisik, tetapi pulang dalam arti spiritual. Kamu merasa aman, merasa dipahami, merasa bahwa kamu bisa menjadi dirimu yang paling autentik tanpa dihakimi. Ini adalah tanda yang sangat kuat bahwa kalian adalah belahan jiwa, karena belahan jiwa adalah cerminan dari diri kita sendiri, adalah tempat di mana kita bisa beristirahat dari topeng yang kita kenakan untuk dunia. Tanda ketiga adalah pertumbuhan yang terjadi ketika kalian bersama. Belahan jiwa bukan hanya tentang kenyamanan, tetapi juga tentang evolusi. Ketika kamu bersama orang ini, kamu merasa tertantang untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Dia melihat potensimu bahkan ketika kamu sendiri tidak melihatnya. Dia mendorongmu untuk mengejar impianmu, untuk mengatasi ketakutanmu,
untuk tumbuh melampaui batasan-batasan yang selama ini kamu tetapkan untuk dirimu sendiri. Tanda keempat adalah komunikasi tanpa kata-kata. Kalian bisa memahami satu sama lain hanya dengan tatapan mata, hanya dengan sentuhan tangan, hanya dengan keheningan yang kalian bagi bersama. Ini adalah komunikasi jiwa, di mana kata-kata menjadi tidak diperlukan karena energi kalian sudah berbicara dalam bahasa yang hanya kalian berdua yang mengerti. Dan tanda kelima, yang paling penting, adalah perasaan keniscayaan. Ada bagian dari dirimu yang tahu, bahkan tanpa bukti logis, bahwa orang ini adalah bagian dari takdirmu. Kamu tidak bisa menjelaskannya dengan akal, tetapi kamu merasakannya dengan seluruh keberadaanmu. Dan perasaan ini tidak pernah hilang, tidak peduli seberapa banyak kamu mencoba mengabaikannya atau merasionalisasikannya. Jika kamu merasakan semua tanda ini atau sebagian besar dari tanda-tanda ini, maka apa yang akan terjadi besok adalah konfirmasi dari apa yang sudah kamu tahu dalam hatimu. Besok adalah hari ketika yang tersembunyi akan diungkapkan, ketika yang tidak terucapkan akan dikatakan, ketika cinta yang telah ada sejak awal akan akhirnya dinyatakan dengan jelas dan tegas. Manda Pra Uma Amiga yang mungkin juga sedang menunggu momen seperti ini dalam hidupnya. Tetapi sekarang saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang perlu kamu persiapkan dalam hatimu. Ketika momen itu datang besok, ketika dia mengungkapkan perasaannya, ketika dia membuktikan bahwa kamu adalah belahan jiwanya, akan ada bagian dari dirimu yang mungkin merasa takut. Ini adalah reaksi yang sangat manusiawi, karena cinta sejati menuntut kerentanan total, menuntut kita untuk melepaskan semua pertahanan, menuntut kita untuk mempercayai seseorang dengan bagian terdalam dari diri kita yang paling rapuh. Ketakutan ini adalah normal, tetapi jangan biarkan ketakutan ini mencuri momenmu. Jangan biarkan luka-luka masa lalu, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, atau ketakutan akan kehilangan menghalangimu untuk menerima cinta yang telah lama kamu tunggu ini. Ingatlah bahwa belahan jiwa datang untuk menyembuhkan, bukan untuk melukai. Mereka datang untuk menunjukkan kepadamu bagaimana seharusnya cinta itu terasa, bagaimana seharusnya kamu diperlakukan, bagaimana seharusnya hubungan yang sehat dan seimbang itu berjalan. Ketika besok tiba, ketika momen itu hadir, saya ingin kamu melakukan beberapa hal. Pertama, bernapaslah. Tarik napas dalam-dalam, rasakan oksigen mengalir ke seluruh tubuhmu, rasakan bagaimana napasmu menenangkan sistem sarafmu. Kedua, dengarkan dengan hatimu, bukan hanya dengan telingamu. Dengarkan energi di balik kata-katanya, rasakan ketulusan dalam setiap kalimat yang dia ucapkan. Ketiga, percayalah pada intuisimu. Jika setiap sel dalam tubuhmu mengatakan bahwa ini benar, bahwa ini adalah orang yang tepat, maka percayalah pada perasaan itu. Dan yang paling penting, terimalah dengan hati yang terbuka. Jangan meragukan dirimu sendiri, jangan mempertanyakan apakah kamu layak untuk cinta seperti ini, jangan membiarkan kecemasan dan keraguan merusak sesuatu yang indah ini. Kamu layak untuk dicintai dengan cara ini, kamu layak untuk menjadi prioritas seseorang, kamu layak untuk merasakan kebahagiaannya mendalam dan koneksi yang autentik. Saya juga ingin mengingatkanmu bahwa ketika dua belahan jiwa bersatu, mereka tidak hanya mengubah kehidupan mereka sendiri, tetapi juga memancarkan energi cinta yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar mereka. Cinta sejati adalah kekuatan yang paling kuat di alam semesta ini, adalah getaran tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia. Ketika kamu dan dia bersama, kalian akan menjadi sumber inspirasi bagi orang lain, akan menunjukkan kepada dunia bahwa cinta sejati masih ada, masih mungkin, masih layak untuk diperjuangkan. Besok mungkin tidak akan sempurna dalam setiap detail kecilnya. Mungkin ada kecanggungan, mungkin ada kata-kata yang tersandung, mungkin ada momen-momen yang tidak sesuai dengan fantasi yang kamu bayangkan.
Tetapi kesempurnaan sejati bukan tentang segala sesuatu berjalan mulus sesuai rencana. Kesempurnaan sejati adalah tentang dua jiwa yang berani untuk saling rentan, yang berani untuk mengatakan kebenaran, yang berani untuk mengambil risiko demi cinta. Dan setelah besok, setelah momen pengungkapan itu berlalu, ingatlah bahwa ini adalah awal, bukan akhir. Menemukan belahan jiwa adalah hal yang luar biasa, tetapi membangun kehidupan bersama dengan belahan jiwa memerlukan komitmen, komunikasi, dan kesediaan untuk terus tumbuh bersama. Kalian akan menghadapi tantangan seperti semua pasangan lainnya, tetapi perbedaannya adalah kalian memiliki fondasi yang kuat, koneksi yang tidak bisa dipecahkan oleh hal-hal superficial, cinta yang berakar dalam dari tingkat jiwa. Jadi bersiaplah. Bersiaplah untuk menerima berkat yang telah disiapkan untukmu. Bersiaplah untuk melepaskan semua keraguan dan ketakutan yang telah menghalangimu dari kebahagiaan sejati. Bersiaplah untuk melangkah ke dalam bab baru kehidupanmu, bab yang dipenuhi dengan cinta, pertumbuhan, dan keajaiban. Besok adalah harimu, adalah hari ketika segala sesuatu berubah, adalah hari ketika kamu akhirnya menemukan apa yang selama ini dicari oleh jiwamu. Aku ingin kamu mengerti bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada jutaan jiwa di seluruh dunia yang juga sedang mencari belahan jiwa mereka, yang juga sedang menunggu momen seperti ini. Dan energi kolektif dari semua jiwa yang mencari cinta ini menciptakan medan energi yang kuat, yang membantu menarik belahan jiwa kita ke dalam kehidupan kita. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu sendiri, bagian dari rencana ilahi yang sempurna. Ketika malam ini berakhir dan besok dimulai, berikan dirimu izin untuk percaya pada keajaiban. Berikan dirimu izin untuk merasakan sukacita tanpa merasa perlu menahannya. Berikan dirimu izin untuk jatuh cinta dengan sepenuh hati, tanpa ragu, tanpa syarat. Karena cinta sejati tidak mengenal ketakutan, cinta sejati hanya mengenal penyerahan total, kepercayaan penuh, dan keberanian untuk membiarkan dirimu dilihat sepenuhnya oleh orang lain. Setocho voce, mi mostre nos comentarios. Beritahu saya jika kata-kata ini berbicara langsung ke jiwamu, jika kamu merasakan getaran kebenaran dalam setiap kalimat, jika kamu tahu bahwa ini adalah pesan yang telah menunggumu. Karena jika kamu merasakannya, maka besok akan menjadi hari yang akan kamu ingat selamanya, hari ketika segalanya berubah, hari ketika cinta sejati akhirnya menemukan jalannya kepadamu. Perjalananmu telah panjang, penuh dengan pelajaran, penuh dengan pengalaman yang membentukmu menjadi siapa kamu sekarang. Setiap tangisan, setiap kekecewaan, setiap momen kesepian, semuanya telah mempersiapkanmu untuk momen ini. Semuanya telah membentukmu menjadi seseorang yang siap untuk menerima cinta yang sejati, yang matang, yang mendalam. Dan besok, ketika dia membuktikan bahwa kamu adalah belahan jiwanya, kamu akan mengerti mengapa semua yang lain tidak berhasil, mengapa setiap hubungan sebelumnya harus berakhir, mengapa kamu harus melewati semua yang kamu lewati. Karena semuanya adalah jalan yang membawamu ke sini, ke momen ini, ke dirinya. Tutuplah mata sekali lagi dan visualisasikan momen itu. Lihat dirimu menerima cintanya dengan hati yang terbuka. Rasakan kedamaian yang datang dengan mengetahui bahwa kamu akhirnya menemukan rumahmu dalam diri orang lain. Rasakan kegembiraan yang meluap ketika kamu menyadari bahwa pencarianmu telah berakhir, bahwa kamu telah menemukan apa yang selama ini jiwamu dambakan. Dan ketika kamu membuka matamu, bawalah perasaan itu bersamamu, biarkan perasaan itu mengisi seluruh keberadaanmu, biarkan perasaan itu menarik momen itu ke dalam realitasmu. Besok telah tiba. Waktunya telah datang. Dia akan membuktikan bahwa kamu adalah belahan jiwanya. Dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Terimalah berkat ini dengan penuh rasa syukur, terimalah cinta ini dengan kerendahan hati,
terimalah keajaiban ini dengan hati yang terbuka lebar. Karena ini adalah momenmu, ini adalah waktumu, ini adalah cintamu. Dan kamu layak untuk semua yang indah ini dan lebih.